Saudara, pernahkah kita melihat ada barang-barang yang rusak, sepeda rusak, atau segala sesuatu yang rusak di rumah kita? Tetapi barang rusak ini tidak kita buang, kita simpan ya. Karena kita berharap bahwa barang-barang ini bisa diperbaiki atau setidaknya masih bisa berguna sekalipun sudah rusak. Ya, kita akan bahasnya siang hari ini ya. Siang hari ini dengan tema jangan putus asa, umur kita masih panjang ya. Sama seperti barang-barang rusak yang tidak dibuang ke tempat sampah, demikian juga kadang hidup kita rusak itu tidak dibuat mati oleh Tuhan ya, tidak diizinkan mati dulu. Bahkan banyak orang-orang jahat, sebenarnya orang-orang yang bergelimang dosa, kok kenapa tidak dibiarkan mati sama Tuhan gitu kan. Bahkan kita merasa tidak adil kalau orang-orang yang berbuat jahat sama kita itu ternyata masih dibiarkan hidup. Nah, hari ini kita akan belajar ya, kenapa Tuhan memberikan kita umur panjang padahal mungkin kita jahat, kita bergelimang dosa. Mungkin ada orang-orang yang mungkin akhirnya kita benci karena mereka masih bisa hidup dengan kejahatan mereka ya. Judulnya adalah memang jangan putus asa, umur kita masih panjang. Jadi memang dari analogi tadi tentang barang yang rusak, saya banyak mempelajari hal ini ya. Mempelajari hal yang sedang terjadi dalam hidup kita. Nah, kenapa kita penting membahas ini? Karena saya terus terang banyak mendengar orang-orang rohaniawan atau ulama-ulama ketika orang itu berdosa, wah, kamu akan segera mati, kamu akan segera dihukum, hukumanmu adalah mati. Ketika ada orang sakit dengan HIV, AIDS segala macam, wah, kamu dikutuk gitu kan, bahwa kamu sebentar lagi mati dan masuk neraka gitu kan. Terus ya mungkin beberapa banyak orang yang terikat dengan narkoba, terikat dengan seks, terikat dengan pelacuran, terikat dengan ya segala macam kejahatan. Lalu orang-orang ini mendengar gitu loh bahwa wah memang sudah pantas mati, sudah pantas untuk dihukum ya. Tetapi pada kenyataan de faktanya tidak demikian. Bahkan banyak orang-orang yang sebenarnya sudah divonis mati pun masih bisa hidup puluhan tahun. Nah ini, karena itu saya ingin menyampaikan hari ini jangan putus asa ya. Apakah kita merasa sakit, besok bulan besok sudah akan mati ya kan, karena kanker, karena segala macamnya, narkoba, atau terikat oleh oleh tadi narkoba, terikat oleh kejahatan, terikat oleh penganiayaan ya, terikat atau kita menderita ya, udahlah lebih baik mati saja daripada hidup begini ya. Banyak saya menemukan orang-orang yang narkoba itu sebenarnya inginnya mati. Karena itu kadang-kadang mereka overdosis itu sengaja supaya mereka cepat mati. Kenapa? Karena sakau itu nggak enak ya. Sama demikian juga saya melihat orang-orang yang melacurkan diri gitu teman-teman ya. Saya merasa kasihan karena mereka juga sebenarnya inginnya mati. Karena hidup seperti itu tidak pernah nyaman. Hati mereka, hati nurani mereka tidak pernah nyaman. Demikian juga orang-orang yang suka mencuri, orang-orang yang menganiaya orang lain, orang yang merasa jadi penjahat gitu kan, itu sebenarnya hidupnya tidak nyaman ya. Nanti banyak hal di dalam kenyataannya sebenarnya mereka ingin punya waktu ya, kalau kata Ebit. Jadi mumpung masih diberi waktu untuk kita memperpanjang umur, jadi hidup kita masih panjang ya. Apapun yang terjadi saat ini, apakah dokter mau vonis kita besok mati, bulan depan mati, ya umur kita masih panjang. Jadi kalaupun ada deadline, tetapi percayalah masih ada sudden death. Ya istilahnya sudden death itu tambahan waktu sebelum mati, ya kan? Untuk menentukan apakah kita berhasil atau tidak. Atau yang istilah game sepak bola itu injury time. Jadi ada waktu tambahan ya untuk memperbaiki diri. Ada waktu tambahan kalau semuanya sudah mentok dan tidak bisa apa-apa, dikasih injury time sama Sang Pencipta supaya kita bisa menang, supaya kita bisa berhasil. Saya ingin memberikan contoh orang-orang yang hidupnya sudah sudden death gitu. Orang-orang yang sebenarnya sudah harus mati ya, orang-orang yang seharusnya sudah tidak ada lagi di dunia, ternyata umurnya tambah panjang. Karena mereka memahami tadi bahwa barang yang rusak oleh Allah itu tidak akan dibuang, tetapi biarlah barang rusak itu berguna. Biarlah ketika barang itu berguna akhirnya tidak pernah dibuang-buang dan terus dipakai bertahun-tahun, hidupnya sampai masa tuanya dia tidak jadi mati. Jadi yang pertama saya ya orang yang saya kenal lah, namanya Om Malani. Om Malani ini sudah tua, hidup dengan suaminya yang sudah tua dan ya makan seadanya segala macam seadanya. Tapi dia punya pikiran,
bagaimana sebenarnya dia juga bisa ya menolong ya, menjadi teman bagi oma-oma yang lain. Akhirnya oma-oma yang lain dikumpulkan dan dia tinggal di satu rumah. Nah, sampai akhirnya ada orang yang baik hati memberikan satu rumah untuk mereka tinggal. Ada beberapa 5 apa 7 oma-oma yang tinggal di situ. Dan memprihatinkannya lagi, ini kan bukan panti jompo atau panti asuhan dan sebagainya yang ada manajemennya. Jadi mereka hidup ya bagaimana saja mereka hidup. Kalau ada yang ngasih makan ya mereka makan. Tapi Oma Lani ini yang umurnya sudah tua, yang menginisiasi semua. Terus bagaimana mereka hidup? Yang jompo itu dipapas sama yang masih lebih seger. Jadi saya malu dengernya. Orang-orang tua ini masih mau berguna bagi orang tua yang lainnya, padahal mereka jompo. Dan lebih parah lagi, beberapa tahun kemudian Oma Lani ini kena stroke dan dia lumpuh. Ya, ada suaminya yang bisa membantu dia untuk ke kamar mandi segala macam, tetapi mereka juga saling membantu satu sama lain ya. Dengan kelemahan kekurangan mereka itu mereka menikmati hidup. Akhirnya hidup mereka menjadi panjang ya. Yang satu mengenaskan adalah bahwa oma-oma ini sudah dibuang sama keluarganya. Ya, kadang Oma Lani dijanjikan, udah nanti Oma ini titip mama saya, nanti saya kasih makan ya, saya kasih uang, padahal enggak. Dan itu yang apa ya, pekerjaan Oma Lani yang akhirnya membuat dia umurnya panjang, terus dia akhirnya bisa berguna bagi oma-oma yang lain walaupun dia keadaannya stroke. Jadi luar biasa. Jadi seharusnya Oma Lani yang sebenarnya sudah jompo dan memang menunggu mati, tetapi melalui pelayanan dia kepada sesama oma-oma, akhirnya dia umurnya panjang sampai hari ini. Yang kedua adalah ya mungkin saudara pernah dengar, nanti cari di YouTube, yaitu Ibu Prapti Wahyuningsi. Itu juga teman saya. Jadi kalau dia cerita saya yang nangis, dia yang ketawa-tawa. Jadi luar biasa. Jadi suatu saat dia sudah divonis kanker payudara ya, dan ya karena udah stadium udah akut gitu kan ya, dan dia tanya sama dokter berapa biayanya, sekitar 50 jutaan, puluhan juta, jangan puluhan juta, sejutaan aja dia udah nggak sanggup. Nah, dia berpikir ya untuk apa lagi saya hidup dia sengsara lah, banyak penderitaannya dari kecil ya. Nanti saudara bisa cari di YouTube, ada di Kick Andy. Ini dia mengalami penderitaan sejak kecil gitu, sampai akhirnya dia besar kok malah kena kanker payudara dan memang dia bisa divonis mati. Nah akhirnya dia memutuskan untuk ya sudah mati saja, toh hidup dia dari masa bayi dia itu sudah penuh dengan penderitaan. Umur 11 atau 13 tahun dia sudah dipenjara loh. Karena dia seorang buruh ya kan. Nah, jadi luar biasa gitu kan. Tetapi suatu saat dia sudah siapkan tali tambang, dia sudah siapkan kursi, lalu dia naik ke kursi, dia kalungkan tambang itu ke lehernya dan dia siap mati. Dan sebentar lagi dia mati. Tiba-tiba karena dia bawa HP di kantong pakaiannya, tiba-tiba HP-nya berdering gitu kan. Ditelepon lalu diangkat, Mbak Prapti, besok kami antar ya ke dokter. Ya dia sambil buka kalung tambang yang dari leher. Iya gimana. Nah akhirnya dia lupa bahwa dia itu mau bunuh diri, dan itulah yang kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan setelah itu dia masih bisa hidup puluhan tahun lagi sampai hari ini. Dan luar biasa, orang-orang yang mengalami kesusahan, orang-orang yang mengalami penderitaan, dan akhirnya dia berguna. 1 tahun setelah dia mau bunuh diri dan gak jadi, dia bikin sekolah rempah Nusantara, sekolah hijau lestari. Wah luar biasa. Dan mahasiswa bisa belajar di dia. Sekarang dia punya sekolah yang luar biasa ya, dengan kondisi yang hidupnya diperpanjang oleh Tuhan, yang dikasih sudden death, yang dikasih injury time, dan injury time-nya itu sangat panjang. Dan kita kalau main bola injury time-nya 2 kali 15 menit. Tetapi orang yang sudah umur 30 tahunan tapi dikasih injury time-nya lebih lagi gitu kan, sama dengan Oma Lani yang seharusnya mungkin sudah mati 10-15 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini dia masih hidup. Dan itu luar biasa ketika kita memahami bahwa sebenarnya hidup kita masih berguna. Jadi saya sebenarnya terharu mendengar cerita ini kan. Tapi ya itulah, makanya saya kasih analogi, ketika ada barang rusak, mungkin hidup kita sudah rusak, mungkin kita sudah berumuran dosa, sudah lebih baik mati. Memang ulama-ulama atau rohani-rohani sudah gitu kan. Dan saya sering mendengar itu ya melalui YouTube, melalui apa semua. Memang betul, orang yang sudah berdimang dosa
tidak dikasih injury time, harus mati, gitu kan. Biasanya begitu, dan akhirnya kita menjadi benci terhadap Allah kan, karena ternyata kita tidak dikasih kesempatan untuk menikmati hidup dan berguna. Tetapi analogi tentang mainan yang rusak, tentang barang yang rusak, itu menginspirasi saya untuk memberi judul pada materi kali ini, yaitu bahwa sesuatu yang serusak-rusaknya apapun, kalau masih bisa berguna, akan dipertahankan oleh Allah. Betul? Jadi yang terakhir ada satu cerita ya, yang saya kenal juga karena saya pernah kunjungan. Jadi ada anak kembar, karena dia pakai narkoba, akhirnya dua-duanya kena HIV AIDS, dan itu sudah divonis ya. Jadi orang tuanya sangat sangat perhatian sekali. Kita tidak bisa ngajak dia main, kita tidak bisa ngajak keluar, harus dengan izin, waktunya keluar jam berapa, harus dikembalikan ke situ jam berapa. Itu anak muda, sudah sekolah, waktu itu SMA, tetapi masih bisa hidup sampai sekarang karena dia diberdayakan, dipergunakan ya. Walaupun sebenarnya HIV ini kan tidak ada obatnya ya, sampai hari ini, dan kondisinya yang kena HIV itu sangat rentan dan sangat lemah. Nah, tetapi karena dia mau berguna ya, dia mau belajar bagaimana hidup itu sehingga masih bisa hidup. Jadi ini luar biasa, sesuatu yang sudah divonis. Banyak orang, ada satu saudara saya, ketika dia merasa kena HIV, dia bunuh diri. Dia sudah ingin mengakhiri hidupnya. Dia tidak mau hidup lagi. Nah, ini hal yang sebenarnya merasuki kita semua, bahwa itu wajar gitu kan. Apalagi dengan rohanian yang mengutuki, mengajab segala macam, itu membuat kita malah semakin putus asa, bukan kita membuat dapat sesuatu angin segar. Jadi materi kali ini saya ingin memberikan angin segar kepada saudara. Ada Ibu Prapriwaningsi, silakan cek di YouTube ya, di Kiki Andi, dia pernah diundang, dia menceritakan seluruh kehidupannya dia. Ada Om Alan dan yang lain ya. Mungkin kalau saya ceritakan ini berjam-jam ya, orang-orang yang saya kenal dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dan saya berteman dengan mereka, itu yang memang hidupnya ya sudah tidak pantas gitu kan, sudah rusak hidupnya, sudah sakit-sakitan, sudah segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi karena dia ya mau memintakan waktu supaya berguna gitu kan, sehingga dikasih perpanjangan waktu oleh Tuhan, dan perpanjangan waktunya sangat panjang, dan itu yang tidak pernah dinyangka. Contohnya ya Bu Prapti ini luar biasa ya kan, dia bisa hidup sampai puluhan tahun lagi gitu kan, sampai hari ini dia masih hidup, padahal dia orang yang sebenarnya sudah mau mati, tetapi di sisa waktunya, injury time itu justru dia mengalami kemenangan ya. Om Alani di injury time-nya dia mengalami kemenangan ya kan. Bagaimana dengan kita ya? Bang Ada, dengan saudara-saudara yang hari ini sebenarnya mengharapkan perubahan, mengharapkan kemenangan, justru di injury time-nya yang Tuhan berikan adalah supaya kita ngalamin kemenangan. Jadi kalau main sepak bola 2 kali 45 menit tidak ada yang bisa menang, dikasih injury time supaya salah satu tim itu bisa menang. Ya, tujuannya seperti itu. Nah, demikian juga injury time yang Tuhan kasih kepada kita, sudden death ya kan, tambahan waktu supaya untuk memastikan siapa yang menang, itu supaya kita juga hidupnya menang. Jadi jangan putus asa. Saudara yang ya beberapa ada lagi cerita tentang orang yang kena kanker juga, yang sama, seharusnya mati, tetapi setelah itu dia menikmati, dia menyadari karena dia tidak mampu berobat, akhirnya dia justru hidup bertahun-tahun kemudian dan tidak mati gitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, bahwa Allah itu tidak seperti yang diceritakan oleh agama-agama. Allah itu tidak diceritakan oleh orang-orang yang sombong rohani, tetapi Allah itu, yuk kita mari mengenal dia sebagai seorang Bapa. Kalau kemarin channel saya memberikan judul ya, bagaimana sebenarnya Allah itu mengasihi manusia sama seperti seorang bapa mengasihi anaknya. Jadi itu yang kita pelajari, bahwa saya tidak melarang saudara beragama, karena saya sendiri punya agama. Saya tidak melarang saudara melakukan ritual, tetapi inilah yang terjadi, bahwa mengenal Allah itu ya, dekat dengan dia itu tidak perlu ritual, tidak perlu segala macam. Ketika kita mengenal Allah dengan baik, maka kita akan memuliakan dia dengan hidup kita. Dia yang memberikan kita kesempatan, dia yang menciptakan kita untuk hidup, dia juga yang ingin kita berguna bagi bagi kemuliaannya lah ya. Kita masih bisa menang ya. Kita masih bisa menang, kita masih bisa berguna.
Jadi siapapun yang tadi seperti Bu Prapti sudah stadium sekian kanker payudaranya sudah divonis mati, demikian juga dengan uh, rekan saya yang sudah saudara kembar ini juga divonis HIV dan sudah sangat rentan, tetapi dia masih bisa hidup dan dia masih bisa berguna dengan orang lain. Itulah tujuan Allah menciptakan kita, supaya kita berguna bagi dia. Jadi karena ini kita ciptaan, kita tidak berguna untuk diri kita sendiri loh. Ya. Jadi apa yang terjadi sama Bu Prapti, Om Malani, rekan saya yang saudara kembar ini, ya karena Allah menciptakan kita berguna. Ya. Mungkin ketika kita masih baik-baik saja, kita egois dan bergunanya untuk diri sendiri, segala sesuatu untuk diri sendiri. Tapi ketika kita mulai rusak, kita berguna bagi orang lain. Nah, sama juga apa yang dilakukan istri saya, anak saya ya. Kadang-kadang ada mainan, kadang-kadang ada baju, ada sesuatu yang bagi kita tuh tidak berguna. Tetapi ketika diberikan kepada orang miskin, diberikan kepada orang yang membutuhkan, mainan sekecil apapun itu berguna bagi orang lain ya. Walaupun itu sudah rusak, itu sudah bekas gitu kan. Mungkin aja saudara sekarang hidupnya dianggap bekas, dianggap sampah oleh orang lain. Wah, saya ini bekas dianiaya, saya ini bekas bekas bandit, saya ini bekas penjahat, ya kan, saya ini sudah dijadikan sampah. Biarlah sampah itu jadi berguna dan umurnya menjadi lebih panjang. Ya, kalau saudara tahu kompos itu adalah sampah-sampah yang busuk yang akhirnya bisa berguna, dan sebelum akhirnya dia terurai dan habis, dia berguna membuat pohonan menjadi tumbuh, berbunga dan berbuah. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Jangan takut menjadi sampah, jangan takut kita sepertinya sudah tidak punya harapan lagi. Tetapi ketika kita berserah kepada Allah dan kita mau menyerahkan diri kita yang tidak berguna, yang sudah rusak, sudah cacat, sudah besok akan mati, nah, ternyata Allah ngasih kita injury time. Ya, dengan perpanjangan waktu itu Allah ingin kita semua menang. Jadi tidak ada Allah itu ingin menghancurkan hidup manusia. Kita hancur hidup kita karena pilihan kita sendiri. Tapi Allah tetap memberikan kita injury time. Jadi kalau hari ini saudara bukan orang yang beragama atau orang yang jauh dari Allah, ya tetap dekati Allah. Ya, dengan cara kita sendiri, bagaimana Allah akan menunjuki jalan. Ya, jangan takut beragama, tetapi agama yang benar adalah agama yang mengajarkan kita bagaimana kita dekat kepada Allah dan hidup sesuai dengan tujuan. Bukan tujuan agama, bukan tujuan yang lain, bukan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, bukan tujuan untuk menjadi sombong, tetapi tujuannya adalah supaya kita berguna bagi Allah. Jadi kalau ada pabrik menciptakan pensil, menciptakan pulpen, itu bisa berguna kalau dipakai oleh orang lain, bukan dipakai untuk pensil itu sendiri. Demikian juga kursi tidak menyombongkan diri. So, ada sofa, ada ranjang yang bagus ya, spring bed yang bagus luar biasa, atau lemari yang bagus, itu kan diciptakan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi diciptakan untuk berguna bagi yang lain. Jadi sama dengan hidup kita. Selama hidup kita belum berguna bagi orang lain, maka Tuhan memberikan kita kesempatan. Sebab apa? Maksud kemurahan Allah kepada kita, injury time yang Tuhan berikan adalah Dia ingin setiap orang itu bisa selamat. Dia ingin setiap orang itu bisa menang. Ya, jadi mari kita berguna mungkin kalau saudara yang, karena channel ini khusus, maksudnya episode ini khusus membahas untuk injury time, untuk yang kita sudah tua, untuk kita yang sudah bergelimpangan dosa, atau kita yang sedang hari ini sakit penyakit. Ya, bersyukurlah kita masih diberi kesempatan, ya, masih diberi waktu, kata Ebit EAD, ya, untuk kita berguna, untuk kita boleh melakukan apa yang baik, untuk kita boleh melakukan sesuatu bagi orang lain. Jadi jangan melihat kepada diri kita sendiri yang sampah, jangan melihat kepada diri kita sendiri yang bergelimangan dosa, atau kita dianggap kotoran, betul, tapi kotoran kambing ya, itu sangat berguna untuk memupuk tanaman. Atau sampah-sampah yang tidak berguna itu sebenarnya masih bisa berguna untuk hal yang lain. Jadi mari kita jangan putus asa, mari kita semangat. Umur kita masih panjang. Ketika kita diberikan injury time, pakailah itu dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa memuliakan Allah di dalam hidup kita. Tidak perlu melakukan ini dan itu. Coba kita berguna saja bagi orang lain. Itu suatu hal yang membangun kemajuan kita, kemajuan hidup kita, sehingga akhirnya kita tahu untuk apa kita hidup, mengapa kita hidup, dan bagaimana seharusnya kita hidup. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa ngopi dan tetap semangat.